wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zilan Hafiza dengan NIM 243010 akan membahas materi mata kuliah manajemen perkantoran. Materi pertama adalah etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Etika dan akhlak merupakan dasar moral dalam melaksanakan tugas administrasi. Pegawai dituntut memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai rekan kerja. Penerapan etika kerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan keharmonisan di lingkungan kantor. Akhlak mulia membantu membangun budaya kerja positif serta meningkatkan citra organisasi. Dalam konteks administrasi, etika juga mengatur perilaku terhadap pimpinan, bawahan maupun pihak eksternal agar tercipta profesionalisme. Materi yang kedua adalah konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan administrasi agar berjalan efisien. Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan informasi kantor. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kerja yang teratur, produktif, dan berorientasi pada pelayanan. Manajemen perkantoran juga berfungsi memastikan seluruh kegiatan administrasi mendukung tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan menentukan arah kegiatan dan tujuan kantor. Pengorganisasian menata sumber daya agar tertib dan sesuai tanggung jawab. Pelaksanaan memastikan kegiatan berjalan efektif sesuai rencana. Pengawasan dilakukan untuk menilai hasil kerja dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan menjadi dasar keberhasilan administrasi perkantoran. Selanjutnya adalah materi keempat tentang perangkat lunak, pengolah dokumen, dan data. Penggunaan perangkat lunak membantu proses administrasi menjadi cepat, akurat, dan efisien. Contohnya Microsoft Office, Google Workspace, dan sistem manajemen dokumen. Software ini memudahkan pengolahan data, pembuatan laporan, dan penyimpanan informasi. Penerapan teknologi juga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Untuk materi selanjutnya adalah sistem arsip digital dan manajemen basis data. Sistem arsip digital digunakan untuk menyimpan dan mengolah dokumen secara elektronik. Keunggulannya antara lain kemudahan akses, efisiensi ruang, dan keamanan data yang lebih baik. Manajemen basis data memungkinkan penyimpanan informasi dalam format terstruktur agar mudah dicari dan diolah. Sistem digital membantu mengurangi ketergantungan pada arsip fisik dan meningkatkan kecepatan pelayanan administrasi. Untuk materi yang keenam adalah tentang identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah. Dalam dunia administrasi, sering muncul masalah seperti keterlambatan, kesalahan data, atau miskomunikasi. Analisis akar masalah membantu menemukan penyebab utama agar solusi yang dibuat lebih efektif. Tahapan RCA meliputi pengumpulan data, identifikasi masalah utama, dan penyusunan langkah perbaikan. Dengan metode ini, organisasi dapat memperbaiki sistem kerja dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Materi yang ketujuh yaitu tentang teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Supervisi adalah proses pengawasan langsung terhadap kegiatan pegawai untuk memastikan pekerjaan sesuai standar. Melalui supervisi, pimpinan dapat memberikan arahan, motivasi, dan penilaian kerja.
Evaluasi kinerja dilakukan dengan instrumen yang objektif agar dapat mengukur efektivitas dan produktivitas staf. Hasil evaluasi digunakan untuk dasar promosi, pelatihan, maupun pembinaan kinerja pegawai. Supervisi dan evaluasi membantu tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Untuk materi selanjutnya adalah komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Komunikasi efektif menjadi kunci utama dalam kelancaran kegiatan administrasi, meliputi kemampuan berbicara, menulis, dan mendengarkan dengan baik. Komunikasi yang jelas mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama antar bagian. Dalam organisasi, komunikasi juga menjadi alat untuk koordinasi, penyampaian instruksi, dan pelaporan hasil kerja. Lingkungan kerja yang komunikatif mendukung produktivitas dan keharmonisan tim. Materi yang ke-9 yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi adalah kegiatan surat menyurat yang dilakukan secara formal oleh organisasi. Pentingnya untuk memperhatikan format penulisan, bahasa yang sopan, dan isi yang jelas. Etika berkomunikasi mencerminkan profesionalisme dan menghormati penerima pesan. Kesalahan dalam korespondensi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mencoreng citra lembaga. Oleh karena itu, kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik menjadi keterampilan penting bagi pegawai administrasi. Materi yang ke-10 yaitu tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi. Proses ini mencakup analisis jabatan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sarana dan prasarana kantor seperti ruang kerja, peralatan, dan teknologi juga harus disiapkan secara optimal. Perencanaan yang baik membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan kantor. Selanjutnya yaitu materi ke-11 tentang penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Anggaran kantor merupakan rencana keuangan untuk menjalankan seluruh kegiatan administrasi. Penganggaran yang baik harus berdasarkan kebutuhan nyata dan prioritas kerja. Alokasi sumber daya dilakukan agar dana, tenaga, dan waktu digunakan secara efektif. Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mencegah pemborosan dan memastikan akuntabilitas keuangan organisasi. Pengelolaan anggaran yang transparan menciptakan kepercayaan dan efisiensi. Materi yang terakhir adalah tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Dunia perkantoran kini semakin bergantung pada perkembangan teknologi digital, seperti teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan otomatisasi mendukung efisiensi administrasi. Penggunaan teknologi modern mempercepat proses surat menyurat, pengarsipan, dan pengolahan data. Pegawai dituntut mampu beradaptasi dengan inovasi agar tidak tertinggal. Penerapan teknologi terkini menjadikan manajemen perkantoran lebih efektif, fleksibel, dan kompetitif di era digital. Demikianlah rangkuman lengkap dari 12 materi administrasi perkantoran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.